Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Nurika Salsabila, saya dari kelas A, dan NIM saya adalah 2500018010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman web yang berjudul Weasly, yaitu Wishlist and Gift Planner. Website ini merupakan aplikasi berbasis web yang saya buat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL tanpa menggunakan framework maupun CMS sesuai dengan ketentuan proyek akhir. Di era digital saat ini, masih banyak orang yang kesulitan dalam mengelola daftar keinginan atau wishlist dan juga merencanakan pemberian hadiah kepada orang-orang terdekat. Tidak adanya sistem yang terintegritas menyebabkan wishlist yang sudah dibuat tersebar di berbagai platform. Anggaran tidak terencana dengan baik dan juga momen spesial sering terlewatkan. Selain itu, proses pelacakan progres tabungan untuk mewujudkan keinginan juga belum memiliki wadah yang terpusat dan juga mudah digunakan. Hal ini mendorong kebutuhan akan sebuah website yang mampu mengintegritas pengelolaan wishlist, perencanaan hadiah, pelacakan anggaran, dan pemantauan progres dalam satu platform yang intuitif dan juga personal. Selanjutnya adalah tujuan dalam pembuatan website ini ada dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Pada tujuan umum, yaitu membangun aplikasi web yang memungkinkan pengguna mengelola wishlist pribadi, merencanakan hadiah, serta memantau anggaran keuangan dan progres secara efisien dalam satu platform yang terintegrasi. Lalu tujuan khususnya adalah mengimplementasikan fitur autentikasi, manajemen wishlist, budget tracker, dan juga progress tracker menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga MySQL dalam menerapkan prinsip desain web yang baik, meliputi keseimbangan, tipografi, warna, dan juga layout yang responsif. Lalu selanjutnya adalah deskripsi website. Weasly adalah platform web inovatif yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat dan juga mengelola wishlist secara terorganisir. Dengan fitur manajemen anggaran atau budget tracker, pengguna dapat menetapkan batas, pengeluaran, dan juga pemantauan alokasi dana untuk setiap hadiah. Progress tracker membantu pengguna melacak status pembelian hadiah dari awal hingga selesai. Lalu, Weasly hadir sebagai solusi digital yang menggabungkan perencanaan wishlist, pengelolaan keuangan, dan juga koordinasi hadiah dalam satu platform yang intuitif dan juga mudah digunakan. Lalu, yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada website ini. Yang pertama adalah HTML dan juga CMS. HTML digunakan sebagai fondasi struktur utama halaman web pada website Weasly, mendefinisikan elemen-elemen konten. Selanjutnya CSS. CSS berperan dalam styling tampilan, mengatur layout, warna, tipografi, dan juga responsivitas antarmuka pengguna. Lalu yang selanjutnya ada JavaScript. JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada aplikasi Weasly, seperti validasi form, manipulasi DOM secara dinamis, serta pengelolaan event pada fitur dashboard dan juga wishlist. Selanjutnya ada PHP. PHP berfungsi sebagai bahasa pemrograman back-end yang menangani logika server, autentikasi pengguna, dan juga pengelolaan data wishlist, budget tracker, serta koneksi ke database aplikasi. Selanjutnya adalah fitur utama website Weasly. Weasly hadir dengan fitur lengkap yaitu login atau register untuk keamanan akun, dashboard sebagai pusat informasi, Lovely Person untuk mengelola daftar orang terdekat, wishlist, budget tracker, progress tracker, dan juga setting. Lalu fitur-fitur pada website ini yaitu ada login dan register untuk autentikasi pengguna, dashboard menampilkan ringkasan wishlist, anggaran, progres secara menyeluruh dalam satu tampilan. Lalu ada Lovely Person dan Wishlist untuk mengelola daftar orang terdekat dan juga item impian. Budget Tracker membantu memantau anggaran hadiah secara real time. Selanjutnya ada Progress Tracker yang memvisualisasikan pencapaian wishlist. Settings memungkinkan pengguna mengatur profile, mengganti password, dan juga menghapus akun. Lalu di sini ada prototipe desain yang saya buat menggunakan Figma. Selanjutnya, saya akan mendemokan website Weasly untuk melihatkan tampilan dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Aku buka melalui localhost Weasly. Di sini karena kita belum membuat akun, kita klik create new account, masukkan nama,
username, password. Oke, registrasi berhasil. Lalu masukkan username-nya dan juga passwordnya untuk login. Lalu ada di sini tampilan dashboardnya. Ini tampilan dashboard masih kosong karena kita belum input apapun di sini. Nah, di sini bisa input di bagian lovely person bisa input orangnya dulu. Kita coba kategori. Misalnya Juli tanggal 16. Misal kita kasih 100.000 budgetnya. 1 juta. Nah, di sini tuh bisa juga edit atau delete person. Di sini ada edit delete, misal kita edit, kita bisa edit budgetnya. Ininya tadi 800.000, bisa kita ubah 90.000. Nah, bisa juga kita delete. Seperti itu. Oke. Setelah kita masuk ke lovely person, bagian selanjutnya adalah wishlist. Di sini bisa masukin ide. Nah, di choose person ini bakalan munculin orang-orang yang udah ada di bagian lovely person aja. Misal kita ambil yang ini, kita kasih handphone harganya. Prioritasnya bisa kita pilih. Oke, lanjut, masukin lagi. Kita tambahin, misalnya ada proses, done, atau belum. Kita ubah semuanya ke done aja. Tadi juga bisa dihapus ya. Lalu di sini tuh bisa munculin, bisa ngefilter. Kalau not yet ini munculin yang belum sama sekali. Proses bakal munculin yang proses, dan done ini bakal munculin yang done. Kalau all ini semuanya. Lalu ada budget tracker. Di bagian budget tracker ini dia masih minus karena kita belum set limit. Limitnya kita set dulu 2 juta. Oke. Di bagian sini langsung ada bagian limit 2 juta, ada yang terpakai, dan bakalan munculin rata-rata per orang. Seperti ini tampilan budget tracker. Lalu ada download report. Ini kita bisa pilih bulan, show expense, kita bisa print PDF seperti itu. Selanjutnya ada bagian progress tracker. Di sini ada yang udah dibeli, ada yang on process, dan juga done. Selanjutnya bagian setting, ada username, full name, sama password. Nah, new password ini bisa kita ubah passwordnya. Tadi misal 12345, kita ubah 1234, kita bisa save. Data berhasil diperbarui. Lalu setelah kita input tadi, di bagian dashboard tentunya berubah, ada tambahan baru. Di sini berubah, total gift ID-nya jadi ada 2, lovely person-nya jadi ada 2, budgetnya yang tersisa berapa, dan juga yang udah down ini berapa. Lalu ada ini seperti ini, dan ya, bagian setting ini ada delete account. Kalau kita delete account bakalan ada notifikasi. Ya, kayak ingin menghapus akun, semua data akan hilang permanen, tidak bisa dikembalikan. Kalau kita klik, semua datanya akan terhapus, dan juga kalau kita login lagi dengan password yang tadi udah diperbarui, username dan password salah karena emang datanya sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita melihat bagian struktur folder dari website Weasley. Yang pertama ada aset. Di sini ada 2 folder lagi, yaitu CSS dan juga JS. Di folder CSS ada file style.css yang digunakan untuk mengatur tampilan, warna, dan juga layout dari suatu dari website Weasley. Lalu ada JS-nya di sini untuk mengatur websitenya menjadi interaktif. Lalu di bagian autentikasi ini untuk dia bisa login dan juga logout dan juga register. Ini ada 2, ada PHP dan juga ada HTML-nya. Di bagian PHP ini agar dia tersambung dengan database yang ada di MySQL. Lalu HTML-nya untuk halaman websitenya ada username, password, login untuk formnya.
Lalu di bagian logout seperti ini, bagian register sama seperti login, hanya saja di bagian formnya dia ada tambahan berupa nama lengkap, username, password, konfirmasi password, lalu ada register. Yang nantinya jika mengeklik register ini, kita akan diarahkan ke halaman login ya. Dan jika di halaman login ini tadi kita mengeklik login, akan diarahkan ke dashboard.php. Selanjutnya ada bagian config seperti ini, yang nantinya ini akan kita ubah jika akan hosting websitenya. Lalu ada bagian, kita mulai di public dulu. Di public ini ada budget tracker. Di budget tracker ini kita juga menggunakan PHP serta ini ada PHP-nya serta ada HTML untuk halaman websitenya. Di sini ada section yang berupa sidebar, bagian pinggir dari websitenya yang menu-menu yang setiap menunya ini bisa diklik. Dan kita ada di sini di bagian budget ini. Lalu di bagian budget ini ada banyak menu-menu lagi yang bisa kita atur-atur, ada formnya dan segala macamnya. Lalu ada bagian dashboard. Dashboard ini merupakan bagian utama yang merupakan informasi dari isi websitenya. Jadi setiap kita input di budget, di progress, di lovely person, di wishlist, nanti bakalan muncul di bagian dashboard. Jadi ini setiap filenya ini saling terhubung. Lalu di bagian progress ini nantinya akan memperlihatkan progres pembelian hadiah yang sudah di-input di bagian wishlist sebelah sini. Dan gimana untuk inputnya? Itu ada di private, yaitu di bagian ada add person untuk menambahkan orang. Di sini ada PHP, ada HTML-nya juga, masih sama menggunakan sidebar yang sama. Lalu di sini bisa ada form yang nantinya bisa input full name, kategori, untuk memilih kategori dan segala macamnya. Lalu di sini ada atur limit yang akan kita sambungkan dengan budget tracker, karena untuk mengatur limit dari budgetnya ini ada PHP-nya. Lalu ada HTML-nya, ada sidebar yang sama, dan juga ada nih dia langsung ditanyakan mau monthly budget limitnya berapa, nanti kita isi. Lalu delete account ini bakalan ada di bagian setting. Kalau kita klik delete account, nanti akan dihapus akunnya dan bakal ada alert dulu, ada notifikasi dulu, akun Anda berhasil dihapus secara permanen. Ada juga gagal menghapus kalau memang akunnya tidak bisa dihapus. Delete person ini untuk menghapus orang yang sudah kita input tadi. Tambah wishlist ini untuk menambahkan wishlist barang-barang yang akan kita berikan. Selanjutnya ada edit wishlist untuk kita mengedit apapun yang sudah kita masukkan di bagian tambah wishlist. Selanjutnya delete wishlist ini untuk menghapus semuanya yang ada di wishlist. Bukan semuanya, hanya yang kita mau hapus saja. Selanjutnya ada edit person untuk mengedit yang ada di bagian lovely person. Lalu ada laporan budget. Nah, laporan budget ini yaitu laporan keuangan setiap bulannya yang dapat nantinya dicetak menjadi PDF seperti itu. Lalu ada update status ini untuk bagian progress tracker. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.